Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatona, kelas 20 MN1 NIM 3022011082, dosen pengampu Ibu Kristianingrum SPD MM, mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Baiklah, adapun pengertian dari inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan suatu keadaan menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Adapun menurut Al-Maghrizi Taqiyuddin pada tahun 1996 dalam ekonomi Islam, penyebab terjadinya inflasi sebagai berikut. Yang pertama, natural inflation. Natural inflation adalah inflasi yang terjadi secara alamiah di mana manusia tidak mampu untuk mencegahnya. Inflasi ini terjadi karena turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Natural inflation contohnya seperti ketika terjadi bencana alam, seperti banjir. Kita tidak akan bisa untuk mencegah rencana tersebut karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natural inflation merupakan gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu kegiatan ekonomi yang disebabkan karena ekspor meningkat sedangkan impor menurun. Yang kedua, human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang disebabkan karena kesalahan dari manusia. Kesalahan tersebut antara lain: A. Korupsi dan buruknya administrasi akibat pengangkatan para pejabat yang disuap dan nepotisme, maka para pejabat akan menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan kepentingan pribadi, baik untuk kebutuhan ekonomi ataupun untuk kemewahan hidup. Yang B. Pajak yang tinggi. Karena banyak pejabat yang korupsi, pengeluaran negara akan meningkat. Selanjutnya, C. Percetakan uang berlebihan saat terjadi anggaran defisit karena kemacetan ekonomi atau ulah para koruptor yang menghabiskan uang negara. Pemerintah akhirnya mencetak uang yang sangat banyak. Selain itu, inflasi juga disebabkan oleh hal berikut ini. A. Harga barang impor mengalami kenaikan. B. Bertambahnya jumlah penawaran terhadap uang yang berlebihan tanpa diimbangi dengan penambahan produksi atau penawaran terhadap barang. Yang C. Kacaunya sistem politik dan ekonomi yang merupakan akibat dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Inflasi juga dapat disebabkan oleh masyarakat yang hedonisme dan ingin hidup di luar batas kemampuannya. Adapun jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi menurut sifatnya. Menurut Nopirin 1992, A. Inflasi merayap atau creeping inflation merupakan laju inflasi yang rendah, yaitu kurang dari 10% per tahunnya. B. Inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu kenaikan harga yang cukup besar dan berjalan dengan waktu yang relatif pendek serta memiliki sifat akselerasi. Maksudnya adalah harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga atau minggu bulan lalu dan seterusnya. Inflasi menengah memiliki efek lebih berat dibandingkan dengan inflasi merayap. C. Inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi ini merupakan inflasi yang paling parah. Harga-harga menjadi naik sampai 3 atau 4 kali lipat dari harga normal. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Yang kedua, inflasi menurut sebab terjadinya. Menurut Budiono 1995, inflasi berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi A. Demandful inflation. Inflasi ini berasal dari kenaikan permintaan, sedangkan produksi berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Jika terjadi kesempatan kerja penuh atau full employment telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga. B. Cost push inflation. Cost push inflation ditandai dengan naiknya harga dan turunnya suatu produksi. Akibatnya, inflasi disertai dengan
Resesi ini akan menimbulkan dengan adanya penawaran total yang turun sehingga akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan menurunkan jumlah produksi. Yang ketiga, inflasi menurut asalnya. Inflasi menurut asalnya dibagi menjadi A. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini berasal dari dalam negeri, seperti terjadinya karena defisit anggaran belanja sehingga melampaui pencetakan uang baru. Selain itu, gagal panen juga merupakan inflasi yang terjadi di dalam negeri. Dengan gagal panen, maka akan terjadi kelangkaan sehingga menyebabkan barang atau harga barang naik dan akhirnya terjadi inflasi. Yang B, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri sehingga menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian barang-barang yang ada berasal dari luar negeri. Yang kedua, kenaikan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari beberapa barang yang menggunakan bahan mentah yang diimpor. Yang ketiga, kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut. Keempat, inflasi menurut harapan masyarakat. Inflasi menurut harapan masyarakat dibagi menjadi sebagai berikut. A. Expected inflation merupakan inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Contohnya seperti jika inflasi pada tahun 2019 sampai 2014 konstan atau tidak berubah-ubah sebesar 5%, maka inflasi yang ditargetkan pada tahun 2015 adalah sebesar 5,5%. Yang B, a negative inflation adalah inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Seperti diperkirakan tahun 2014, inflasi sebesar 5,5%. Kemungkinan besar inflasi di tahun 2015 akan menyimpang dari yang diperkirakan 5,5% menjadi 5,7%. Nah, pada ekonomi konvensional, cara yang dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah dengan menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter atau non-fiskal. Adapun cara mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, inflasi dalam Islam. Pada dasarnya, di dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Kondisi defisit pernah terjadi di zaman Rasulullah dan hanya terjadi sekali, yaitu sebelum Perang Hunain. Al-Makrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Di zaman Rasulullah, inflasi terjadi akibat berkurangnya persediaan barang karena kekeringan dan peperangan. Nah, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia terdapat 3 macam, yaitu korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan, dan juga pencetakan uang yang banyak. Menurut para ekonomi Islam, inflasi menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi buruk, yaitu sebagai berikut. A. Menyebabkan gangguan pada fungsi uang, terutama fungsi tabungan atau nilai simpanan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Inflasi juga menyebabkan terjadinya inflasi lagi atau self-feeding inflation. B. Menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung. C. Mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja, terutama terhadap barang-barang yang bukan kebutuhan pokok dan barang tersier. D. Mengarahkan investasi kepada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan atau hoarding seperti tanah, bangunan, logam mulia,
mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang kedua, uang harus dicetak dengan jumlah yang rendah. Al-Maghrizi atau Karim 2007 menyatakan bahwa uang sebaiknya dicetak pada tingkat nominal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil. Yang ketiga, menerapkan strategi pajak terhadap dana menganggur. Ini merupakan kebijakan moneter Islam yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu giro wajib minimum atau GWM pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan presentasi tertentu dan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah berbentuk giro, wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Yang keempat, menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif pada investasi, penawaran agregat, dan memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya adalah sangat jarang sekali terjadi defisit APBN. Ini karena pengeluaran hanya boleh dilakukan jika ada penerimaan. Besarnya rate coverage ditentukan oleh produktivitas lahan, bukan pada zona, dan perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan, bukan pada harga jual.